dan saya saat ini akan berlaku sebagai supervisor. Saya Fatia Diana dan saya berperan sebagai coach. Baik, kita mulai. Assalamualaikum Bu Fatia. Waalaikumsalam Bu Fatia. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat? Alhamdulillah sehat. Bu Fatia kan hari ini mau mengadakan coaching ya. Betul Bu Fatia. Nah, sebelum melakukan coaching nanti kan saya sebagai observer ya. Nah, untuk sebagai observer itu saya nanti akan melihat proses coaching yang akan Bu Fatia laksanakan. Nah, dari praktek ini nanti sebelumnya saya akan mengajukan ya untuk rubrik penilaian ya dari coaching ini nanti. Nah, nanti diharapkan dalam percakapan pada coaching nanti itu memiliki prinsip dari coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Di samping itu juga kompetensi inti ya dari coaching itu apa? Kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dalam proses coaching nanti diharapkan menggunakan alur delta ya, di mana kepanjangan dari tujuan, identifikasi, kemudian rencana dan tanggung jawab. Nah, baik Bu Fatia, sebelum ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan dulu ya. Yang pertama, kompetensi coaching yang mana yang akan Bu Fatia gunakan? Baik, dari praktik coaching nanti yang saya harapkan kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot yang ingin saya kembangkan. Baik, dari bagian kompetensi yang mana yang spesifik yang akan Bu Fatia gunakan? Hari ini insya saya akan mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif. Mendengarkan aktif ya. Jadi nanti dari mendengarkan aktif kita bisa menggali banyak hal dari coaching. Oke, berikutnya Bu Fatia, indikator ketercapaian yang ingin dituju pada proses percakapan coaching nanti. Baik, kalau indikator keberhasilan adalah ketika akhirnya coaching menemukan solusinya sendiri gitu, sehingga dia bisa yakin dengan solusi yang dia munculkan. Baik, nah jadi Bu Fatia, semoga nanti pada proses percakapan dengan apa yang disampaikan dengan Bu Fatia tadi, nanti semoga bisa tercapai ya pada coaching nanti. Baik. Oke, jadi silakan dimulai untuk coachingnya dengan coaching. Siap, baik Fatia, terima kasih. Baik, selamat pagi Bu Vicky. Baik, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sangat baik. Alhamdulillah sangat baik. Baik, hari ini kita akan melakukan praktik coaching Bu Vicky. Mudah-mudahan Bu Vicky bersedia ya. Baik, Bu Vicky, apa sih yang ingin kita bahas pada pagi hari ini? Lebih tepatnya saya ingin membahas mengenai tentang kebosanan seorang siswa. Oh baik Bu Vicky, izin ya Bu Vicky, nanti selama diskusi ini izin saya sambil catat agar bisa saya tindak lanjuti juga. Baik Bu Vicky, tadi Bu Vicky menyampaikan kita akan membahas tentang permasalahan kebosanan siswa pada saat belajar. Nah, menurut Bu Vicky, kebosanan seperti apa sih yang dibutuhkan? Yang pertama, ketika pembelajaran anak-anak itu ada yang mereka sangat bosan, seperti ada ekspresinya, kemudian ada yang ngantuk, kemudian ada yang memang dia selalu mengobrol dengan familia seperti itu. Oke baik, berarti ada anak yang memang bosan, terus terlihat dari ekspresinya ngantuk, lalu tidak antusias untuk mengikuti pembelajaran. Baik, kalau dari Bu Vicky sendiri terkait kebosanan ini, apa
yang sudah Bu Vicky lakukan? Lebih tepatnya saya mungkin berceramah kali ya Bu ya. Berarti Bu Vicky selama ini melakukan pembelajaran melalui aktivitas ceramah gitu ya. Pada saat Bu Vicky melakukan aktivitas ceramah tersebut, apa respon yang diberikan siswa? Nah ini terlihat sekali dari ekspresinya ya Bu ya. Yang pertama mereka tidak antusias sebenarnya gitu. Jadi apa sih penyebabnya mereka kok bisa lebih untuk mau belajar gitu. Baik, berarti anak-anak tidak terlihat antusias pada saat pembelajaran ya. Kalau Bu Vicky menilai diri sendiri nih pada saat ini di rating 1 sampai 5, posisi Bu Vicky sendiri pada saat ini di poin berapa? Kalau menurut saya pribadi ya antara pertengahan 5 atau 4. Oke, di poin 4 atau 5 gitu ya. Nah, harapan dari Bu Vicky sendiri mau ke titik poin sampai berapa nih? Range berapa? 1 sampai 10. Maunya sih 10. Maunya baik, Bu Vicky sendiri maunya 10 gitu. Nah, dari strategi yang Bu Vicky sudah lakukan gitu ya terkait aktivitas ceramah tadi, apa tantangan yang Bu Vicky hadapi? Ada siswa Ya, yang tadi di awal saya sampaikan memang tantangannya itu siswa yang memang tidak begitu antusias dalam pembelajaran saya mungkin karena sifat ceramah atau kurang interaktif antara saya dan siswa saya. baik. Tantangannya anak-anak tidak antusias karena kurang interaktif. Kalau menurut Bu Vicky sendiri ya, tadi kan Bu Vicky menyampaikan ada strategi ceramah. Apakah ada strategi lain yang Bu Vicky akan lakukan? Strategi lain kalau untuk sementara ini mungkin lebih tepatnya saya maunya ada pendampingan dari kepala sekolah. Bu Vicky mau ada pendampingan dari kepala sekolah gitu ya. Pendampingan yang dimaksud ini seperti apa? Saya pengen sekali untuk mendapatkan pembelajaran gimana sih cara guru untuk melakukan kegiatan belajar dengan aktif, anak-anak lebih suka eksplorasi seperti itu. Baik, Bu Vicky ingin bagaimana sih melihat pembelajaran atau bagaimana melihat cara melakukan pembelajaran agar anak-anak itu tereksplor gitu ya. Nah, dari strategi ini kira-kira tantangannya sendiri apa yang Bu Vicky akan hadapi Tantangan untuk saya pribadi itu Iya. ya. terhadap strategi ini? Strategi ini bersifat Bersifat tadi ketika Bu Vicky menyampaikan kepada kepala sekolah untuk adanya pendampingan. saya lebih tantangannya ya agar siswa ini lebih suka dengan pembelajaran saya gitu. Karena ini kan berkaitan nanti pembelajaran saya apakah masuk ke dalam hati dan pikirannya atau apakah ini bermanfaat di pembelajarannya. Oh, baik. Nah, menurut Bu Vicky sendiri gitu ya, ketidakantusiasan siswa atau kesenangan siswa dalam pembelajaran itu, hal apa sih yang melatar belakangi kenapa akhirnya anak-anak bisa jadi tidak antusias dan sebagainya? Karena mungkin dari saya ini masih ceramah dan kurang diskusi dengan anak-anak, kemudian kurang interaktif. Oh baik, berarti Bu Vicky sendiri merasakan bahwasannya dari diri sendiri masih melakukan aktivitas ceramah dan kurang interaktif gitu ya. Harapan Bu Vicky sendiri nih ke depannya seperti apa? Harapannya saya mau siswa saya itu lebih aktif. Mungkin dari saya juga harus mempunyai pembelajaran yang inovatif gitu. Oke, berarti Bu Vicky sendiri mau anaknya menjadi aktif serta Bu Vicky sendiri mau memiliki kemampuan inovatif dalam pembelajaran. Tadi Bu Vicky menyampaikan hendak berbicara kepada kepala sekolah untuk melakukan pendampingan. Kira-kira pendampingan seperti apa sih yang dibutuhkan oleh Bu Vicky? Saya ingin sekali nanti kalau misalkan bertemu dengan kepala sekolah, saya akan berbicara, saya ingin ada workshop untuk guru-guru, untuk rekan-rekan semuanya, kemudian pelatihan lain. Oke, baik. Bu Vicky ingin ada pendampingan dalam bentuk workshop, pelatihan untuk rekan-rekan guru.
kira-kira nih dalam waktu dekat ini apa usulan Bu Vicky nih kepada kepala sekolah gitu, terhadap pendampingan ini? Waktu dekat ini sih saya ada workshop sekarang. Baik, Bu Vicky sendiri mau melakukan adanya workshop gitu ya terhadap rekan-rekan guru. Kira-kira siapa saja pihak yang akan terlibat dalam workshop ini? Saya mungkin manajemen dari sekolah misalnya. Oke. Apakah ada strategi lain selain adanya workshop dengan pendampingan kepada guru-guru? Kalau mentoring terhadap kepala sekolah juga termasuk ya berarti. Bu Vicky menyampaikan adanya mentoring dari kepala sekolah atau mungkin supervisi gitu ya. Oh baik. Kenapa menurut Bu Vicky supervisi itu juga cocok ke strategi ini? Karena ketika saya sudah melakukan praktik baik, karena saya juga berhak menilai dan mengatakan sebuah feedback kepada kepala sekolah. Oh, baik, berarti harapannya dari kegiatan supervisi ini Bu Vicky mau adanya feedback positif dari kepala sekolah. Nah, dari dua strategi ini kira-kira mana yang lebih efektif menurut Bu Vicky? Workshop, pengadaan workshop, dan adanya supervisi atau pendampingan dari kepala sekolah. Berarti di antara dua tersebut saya lebih suka ke supervisi kepala sekolah. Baik, menurut Bu Vicky yang lebih efektif adanya supervisi dari kepala sekolah. Kira-kira kapan strategi ini bisa dilakukan? Mungkin saya akan menyampaikan ke kepala sekolah besok hari atau nanti sore kita ketemu. Istilahnya kalau misalkan lebih cepat kepala sekolah besok hari bisa dilakukan seperti itu jika ada persiapan sebelumnya. Baik, Bu Vicky akan berbicara terlebih dahulu kepada kepala sekolah hari ini, rencananya sore hari atau mungkin besok hari jika akhirnya bertemu dengan kepala sekolah. Oke, baik. Kira-kira apakah Ibu Vicky memerlukan bantuan saya dalam hal untuk menyampaikan kepada kepala sekolah seperti itu? mungkin seperti itu? Boleh. Jadi sebagai teman saya untuk menyampaikan kepada kepala sekolah untuk mendapatkan atau sebagaimana pembelajaran inovatif kepada siswa. Baik, kalau begitu berarti saya dibutuhkan untuk mendampingi Ustazah Vicky dalam berbicara kepada kepala sekolah sehingga pendampingan ini bisa berjalan dengan baik. Kalau menurut Bu Vicky sendiri gitu ya, kan kalau nih rencananya nanti sore Bu Vicky berbicara dengan kepala sekolah atau kepala sekolah lagi gitu ya. Kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk kegiatan supervisi itu sendiri? Selama pembelajaran berlangsung, kira-kira bisa tidak? Bu Vicky berharap selama pembelajaran berlangsung, supervisi itu berjalan selama dalam jangka waktu berapa lama? Kalau misalkan selama kegiatan belajar itu 90 menit, Iya. apakah memungkinkan? Oh, baik, Bu Vicky berharapnya 90 menit itu terdampingi oleh kepala sekolah terkait kegiatan supervisi. Baik, dari satu hari pertemuan supervisi ini butuh waktu berapa lama untuk melakukan supervisi ini kira-kira? Untuk persiapan atau kegiatan? Serangkaian supervisi. Berharapnya sih seharian itu bisa. Seharian full untuk melakukan supervisi. Oke. Baik, kalau dari Bu Vicky sendiri ya, ketika ada kepala sekolah melakukan supervisi tadi ya satu hari full gitu, apakah apa aktivitas yang akan Bu Vicky lakukan ke depannya sehingga strategi ini bisa berjalan dengan baik menurut Bu Vicky? Saya berharapnya nanti nih kepada siswa saya lebih untuk melakukan pembelajaran inovatif, membuat mereka bereksplorasi sehingga mereka tidak ada kebosanan atau kebingungan dalam pembelajaran saya seperti itu. Oh baik, berarti harapan dari supervisi ini Bu Vicky bisa menghadirkan pembelajaran yang inovatif seperti itu ya. Nah, ketika akhirnya Bu Vicky melakukan strategi ini nih, adanya supervisi dari kepala sekolah gitu. Ketika tiba-tiba nih ada kendala atau hambatan baru yang akan dihadapi oleh Bu Vicky, apa yang akan Bu Vicky lakukan? Dalam pembelajaran Ya, hambatannya apa yang dilakukan itu ya seperti ya, itu. betul. Kalau misalkan saya membutuhkan workshop karena mungkin kurang ilmu saya, bagaimana?
Oh baik, berarti kedepannya ketika ada hambatan baru, bikin membutuhkan aktivitas workshop gitu ya untuk pendampingan terbaru. Baik. Untuk aktivitas workshop itu harapannya seperti apa yang dibikin kan? Saya lebih butuh untuk pembelajaran yang lebih aktif. Oh, baik, ingin menghadirkan workshop pembelajaran yang menyenangkan seperti itu ya. Baik, baik. Oke Bu Vicky, berarti dalam waktu dekat ini Bu Vicky akan berbicara kepada kepala sekolah untuk mengajukan kegiatan supervisi ya, pendampingan dari kepala sekolah langsung selama satu pembelajaran penuh seharian penuh gitu ya. Insya Allah akan dilakukan hari ini ya, sore nanti ya, atau besok pagi, dengan kepala sekolah ada dan Bu Vicky bisa bertemu langsung. Baik, baik Bu Vicky. Kira-kira ada yang ingin disampaikan lagi oleh Bu Vicky? Cukup sekian saja. Oh, baik, baik. Berarti dari pembicaraan hari ini Bu Vicky sudah menemukan solusi untuk berbicara nanti kepada kepala sekolah ya, untuk melakukan supervisi. Baik Bu Vicky, terima kasih atas peluangan waktunya untuk diskusi hari ini. Mudah-mudahan nanti kepala sekolah menerima ajuan strategi yang Bu Vicky sampaikan. Mudah-mudahan pembelajaran juga jadi semakin menyenangkan ya. Baik Bu Vicky, terima kasih atas peluangan waktunya. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ya Bu Fatia, tadi sudah melakukan percakapan coaching ya. Nah, dari yang sudah Bu Fatia lakukan, apa saja yang sudah Ibu lakukan terkait indikator ketercapaian yang diharapkan? Baik, tadi yang sudah saya lakukan, melakukan praktik coaching menggunakan alur Tirta gitu ya, dan tadi saya sudah berusaha untuk mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif. Jadi ketika coach sudah bicara, saya coba catat dan saya coba ulangi jawaban yang disampaikan oleh coach. Iya, berarti dari melakukan dengan alur Tirta dapat menggali ini ya dari coaching ya. Nah, tadi kan sudah berjalan dengan baik ya, dan sesuai dengan alur Tirta, nah sehingga bisa menemukan solusi. Iya, dengan prinsip coaching. Nah, terus Bu Fatia, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan dari hasil yang didapat tadi? Baik, dari praktik coaching ini hal yang ingin saya kembangkan lagi, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah mengajukan pertanyaan berbobot gitu agar pelaksanaan praktik coaching menjadi lebih makna gitu ya, belajar. Ya, Bu Fatia, untuk kita diskusi dari pra observasi maupun observasi dan pasca observasi dari saya ini sudah, dan ini sudah berjalan baik. Terima kasih Bu Fatia untuk kerjasama kita hari ini. Assalamualaikum Bu Fatia.